Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih barengan sama aku Laras Tahira di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Apa kabar kamu di sore hari ini? Udah siap dong ya menyaksikan ngobrol-ngobrol Laras sama narasumber yang pastinya kita bakal bahas topik yang super menarik. Nah, seperti biasa, Laras juga mau ngingetin kalau podcast ini tuh nggak cuma tayang di satu platform aja. Kamu bisa menyaksikan podcast Aksi Nyata ini ada di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo pastinya. Kemudian kamu juga bisa menyaksikan podcast ini di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id. Kemudian kamu juga bisa menyaksikan di YouTube dan juga website Partai Perindo. Dan kayaknya nggak lengkap ya, kurang lengkap gitu podcastnya kalau gak bagi-bagi giveaway. Jadi seperti biasa 300.000 untuk 3 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah. Untuk kamu yang bisa memberikan komentar yang pastinya menarik ya terkait tema kita, topik kita di hari ini. Caranya tinggal tulis aja di kolom komentar apapun yang menarik ya teman-teman ya. Tapi kamu jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Dan untuk tema kali ini, untuk di hari ini cocok banget nih buat kamu yang ingin memulai menjadi seorang pengusaha gitu ya. Karena untuk topik kita di sore hari ini adalah kiat sukses budidaya anggur di perkotaan. Jadi selagi hidup di perkotaan, kamu juga bisa membudidayakan buah-buahan gitu loh. Ini menarik sekali sih ya teman-teman ya. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa sore hari ini. Beliau ini adalah pakar budidaya perkebunan anggur. Sudah ada Mas Aditya Ramadan Putra. Selamat sore Mas Adit. Ya sore Mbak Laras. Namanya tuh 3 suku kata ya. Jadi bisa Adit, bisa Rama, bisa Putra. Biasa dipanggil apa nih Mas Adit? Mas Adit aja ya? Mas Adit aja. Boleh terserah Mbak Laras mau panggil apa. Yang beda dari orang Mas Dan. Mas Dan. Karena ada Ramadan. Oke, Mas Adit kabar baik ya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Ini kan topiknya seru sekali ya, budidaya anggur di perkotaan gitu. Yang dimana orang-orang mungkin lebih memilih untuk bisnis yang lain aja kayak kuliner, fashion. Tapi Mas Adit ini memilih untuk berbudidaya anggur gitu di perkotaan ini. Tapi sebelum ke situ, sebelum kita bahas tentang budidaya anggur itu sendiri, aku tuh pengen tahu, mungkin teman-teman juga biar lebih mengenal Mas Adit sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kegiatannya tuh apa aja sih Mas Adit ini gitu loh. Ya, saya ini sekarang kegiatannya kekuasaan sekarang saya fokus di anggur, pastinya ya di anggur. Selain itu juga saya ini usaha juga di bidang aksesoris pakaian wanita. Oh oke. Berarti emang pebisnis banget ya Mas Adit ini ya. Basic keluarga ya, Oke, bisnis wirausaha semua soalnya. Kuliah dulu apa? Nah, basic saya sebenarnya itu perminyakan Trisakti. Oh nyambung banget ya. Kirain mau Sangat bisnis nyambung. apa gitu. Terus. Bener-bener. Jadi dulu kan perminyakan Trisakti. Jadi pas lulus mungkin bukan rezeki saya kali Mbak. Nggak di situ. Nggak di situ. Akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan usaha orang tua Keluarga. yang tadi di bidang aksesoris pakaian. Tapi di tahun berikutnya saya itu ingin menghasilkan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru. Kayak pengen bikin terobosan baru nih di keluarga nih gitu. Betul. Nah kebetulan nih keluarga saya itu punya fasilitas. Ada tanah seluas 5.000 meter persegi di Pamulang. Di tanah itu dibangun gedung serbaguna dan ada fasilitas pendukung lainnya kayak kolam renang. Dan itu tadinya digunakan untuk kegiatan keagamaan sosial keagamaan. Lalu yang namanya kolam renang, ada gedung, ada operasional dong setiap hari. Di situ saya berpikir apa nih yang bisa saya buat, apa nih yang bisa saya bikin untuk mensupport tempat itu di bidang ekonominya. Nah, tempat itu kita namakan Marotila soalnya. Betul gitu. Nah, dulunya Mbak di tanah itu ada pohon-pohon buah ya, pohon-pohon buah, banyak pohon buah. Contohnya pohon durian, rambutan, belimbing, seru banget. nangka gitu ya. Dan mereka tuh tumbuh subur di sana. Tanahnya bagus, emang cocok ya. Betul, tanahnya memang bagus. Nah, tapi kan tumbuhan-tumbuhan itu sebenarnya
makan tempat ya. Makan tempat tuh maksudnya butuh pohon yang besar, Iya pasti. ya kan? Tapi buahnya juga buah-buah umum. Udah sering juga kita Kayak di lihat. mana aja tuh gampang aja Betul. kalau mau Betul. beli Kalau gitu. ya bener, beli pohonnya juga banyak di Iya, pohonnya di mana-mana. mana-mana. Nah, dan kalau menurut saya nih dari segi ekonomis kurang menguntungkan lah ya kalau Oh pohon gitu. begitu. Oh baru tahu lagi. Terus. Nah, jadi saya mikir nih, kira-kira tumbuhan apa ya atau pohon apa ya yang menguntungkan gitu ya. Terus nggak perlu tempat yang luas, Iya. enak juga untuk dipandang. Dan banyak kan hasilnya dibanding kalau dibandingin durian atau mangga yang kayak cuman satu-satu aja gitu. Ini kan istilahnya kalau anggur tuh satu pohon tuh bisa banyak kita dapatnya gitu. Benar. Terus? Nah, terlintas lah oleh saya anggur itu. Oh jadi itu emang bener-bener kayak dadakan aja gitu. Aduh kayaknya anggur oke nih gitu. Nggak dadakan juga sih, saya sempat research juga. Oh, research juga, Iya, oke. tapi anggur oke lah. Anggur oke lah. Nah, jadi ya dari situlah mulai. Nah, kan kalau kita di Indonesia ini, Mbak, jarang ya melihat pohon anggur ya. Kebun Iya sih, anggur iya juga sih. jarang ya, apalagi di perkotaan. Di gitu perkotaan kan. khususnya. Nah, karena kita berpikir dulu nanam anggur di Indonesia ini kan sulit untuk dibuahkan. Nah, ternyata setelah saya coba dan saya kembangkan di MD Grab, nanam anggur itu ternyata nggak sulit kok untuk dibuahkan. Oh gitu. Iya betul. Bahkan kita ini menanam anggur di sini itu lebih cepat dikembangkan daripada orang luar mengembangkan. Oh gitu. Betul. Tapi memang mostly anggur-anggur yang sering kita makan tuh produksi luar negeri ya. Betul, impor. Impor loh. Iya. Tapi ternyata di Indonesia juga bisa. Tapi pastinya ada teknik khusus dong untuk penanaman anggur sendiri. Ada teknik khususnya. Dan saya pun di MD Grab juga pakainya bibitnya impor, Mbak. Oh, jadi tetap emang harus Betul. dari impor ya. Impor tapi sudah dikawin silangkan dengan bibit lokal. Oh gitu. Ya. Oke. Jadi kenapa begitu? Karena bibit lokal itu batang utamanya, batang primernya itu kuat. Jadi batangnya tuh ke tanah, ya kan? Jadi kuat terhadap cuaca di sini. Baru nanti atasnya itu kita sambung dengan bibit impornya. Oh, jadi tetap memang rootsnya tuh dari Indonesia gitu ya. Betul. Oke. Nah, ngomongin anggur sendiri, ini kan anggur banyak macamnya. Karena kan mungkin mostly nih terutama anak-anak generasi milenial dan juga Gen Z gitu kan. Taunya ya anggur impor aja. Anggur anggur hitam yang manis banget gitu kan. Biasa kita beli di supermarket ya pasti itu impor gitu. Untuk di Indonesia sendiri atau mungkin boleh diceritain untuk yang anggur yang ada di luar juga. Jenis-jenis anggur tuh sebenarnya ada berapa dan apa aja sih? Setahu aku cuma 3 soalnya, merah, hijau, hitam. Udah. Ya itu jenisnya. Itu aja. Aku Itu cuma tahu warnanya itu. ya. Untuk warnanya iya. Sebenarnya karena Beragam saya ya? mainnya anggur impor ya. Banyak Mbak jenisnya sebenarnya. Oh gitu. Tapi ada beberapa varian yang gampang kita tanam di sini. Ya contohnya itu misalnya ada varian Trans, ada Jupiter, Wah, baru ada denger Academic. Baru denger ya? baru dengar. Ya yang selama ini tinggal makan aja ya. Iya, aku cuma tahu pokoknya beli anggur merah, kalau nggak anggur hijau, anggur hitam. Atau Yang enggak, paling mahal anggur hitam atau gitu. enggak minumannya. Minumannya jus anggur ya biasa Jus ya anggur. gitu pada minum. Tadi pada nanya ya, katanya kok nggak bawa minumannya gitu. Enggak, ini anggur beneran, ini buah. Iya benar. Nah, beberapa itu yang bisa gampang ditanam untuk anggur impor ya. Jupiter, Jupiter, Trans, Academic, saya lupa apa lagi ya. Ada banyak sih Mbak pokoknya. Oke. Ada Dixon juga. Saya di MD Grab saya tanam itu varian Academic sama Dixon. Saya tanam dia itu sudah berbuah sebelum masa pembuahan. Saking suburnya. Saking gampangnya nanam anggur sebenarnya. Oh, jadi itu ada beberapa jenis yang emang gampang ditanam di Indonesia dan di perkotaan juga ya. Sebenarnya itu nggak gampang seperti itu sebenarnya, itu Ada kejadian teknik juga. nggak, itu kejadian langka sebenarnya. Oh gitu. Iya, tetap Jadi- tetap aja kalau anggur tuh harus dibuahkan dulu. Oke. Semua jenis pun begitu. Cuman yang bisa masuk ke Indonesia jenis-jenis itu tadi. Oh oke. Iya. Jadi ini wawasan baru juga nih soal nama-nama anggur yang bisa ditanam terutama di Indonesia yang mudah lah gitu istilahnya ya. Betul. Nah kalau berbicara mengenai dukungan pemerintah sendiri ya untuk pembudidayaan anggur itu, Ya. dukungannya seperti apa sih Mas Adit? Dukungannya, sebenarnya begini ya, kalau
di saya di MD Grab, Hmm. eh jangan ke MD Grab dulu. Maksudnya di pemerintah sendiri, yang saya tahu seperti sentra-sentra anggur di Jakarta, Hmm. itu yang ada di Cilincing dan di Durensawit itu sudah dikunjungi oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Oke. Nah, sedangkan di MD Grab sendiri, pemerintah Kota Tangerang Selatan itu sedang mengupayakan untuk mematenkan jenis bibit varian anggur di MD Grab. Oh. Jadi sebenarnya ada kok peran pemerintah untuk membantu petani anggur gitu, untuk mensejahterakan petani anggur. Jadi dukungan pemerintah juga sudah cukup ya dengan para pembudidaya ini gitu sebetulnya. Dibilang cukup, tapi kalau bisa lebih kenapa enggak? Iya, berarti masih so-so lah sekarang ya. So-so. Kalau tadi ngomongin soal bibitnya yang mostly kan Mas Adit memang pakainya impor ya. Saya pakai impor ya. Impor. Tapi sebetulnya untuk bibitnya sendiri bisa didapatkan di Indonesia atau memang semuanya harus dari impor? Oh, ada Mbak Laras di Indonesia. Oh, ada juga. Itu jadi kita dapatkan dari teman-teman komunitas, komunitas anggur ya. Jadi teman-teman komunitas ini sudah piawai dalam mengembangbiakan bibit anggur impor. Ya, piawai di sini artinya mereka bisa sambung pucuk, okulasi yang tadi saya bilang. Jadi dikawinkan dengan anggur-anggur lokal. Begitu. Mas Adit kenapa memilih untuk memakai bibit impor? Karena begini, hasilnya itu nanti akan beda, Pak. Hasilnya akan beda. Hasil lokal itu tidak sebaik tidak sebaik bibit impor. Itu karena apa tuh? Contohnya memang dari bibitnya kali ya. Contohnya seperti misalnya varian lokal itu ada variannya Isabella. Itu anggur lokal, jenis anggur lokal. Dia hasil anggurnya tuh berwarna hijau. Nah, rasanya itu nggak manis, cenderung sepat malah ya, dan asam. Nah, sedangkan anggur-anggur impor yang ada di MD Grab, hasilnya itu bisa, yang saya rasakan sama ini, ada yang manis, ada yang gurih. Gurih? Ya, baru dengar kan anggur gurih. Macam-macam rasanya, unik-unik pokoknya. Oh, itu hasil silang ya, perkawinan silang itu ya? Ya, hasil silang. Bibit. Memang harus disilang, Mbak. Oh, anggur tuh emang harus Ya, disilang, harus disilang. supaya rasanya itu tadi rame rasanya gitu. Betul. Bukan permen ya? Ya. Rame rasanya. Untuk perkebunan MD Grab sendiri sudah terjual kemana aja Mas Adit? Sebenarnya MD Grab itu belum skala perkebunan ya. Belum skala perkebunan, kita hanya sebatas hobi sebenarnya. Cuman namun kedepannya kita akan melihat peluang itu. Kalaulah misalnya peluang itu memungkinkan, kita akan ekspansi, kita akan mengembangkan terus ke skala yang lebih luas. Nah, kalau bisa dilihat hasilnya itu sangat menggiurkan, sangat menjanjikan. Ya. Nah, langkah-langkahnya apa tuh untuk bisa merawat supaya bisa ekspansi lebih besar? Untuk mengekspansi lebih besar, tentunya kita harus cari ini dulu, Mbak, pangsa pasarnya dulu. Karena kan di Indonesia rata-rata anggur impor tuh menguasai ya. Iya. Dan mereka sudah punya hak paten segala macam. Nah, kita untuk masuk ke situ tuh masih susah. Jadi, karena ya mereka itu tadi, karena saya kan bilangnya anggur impor. Padahal yang benar-benar impor tuh ada. Saya itu sebenarnya kan hasil persilangan. Nah, di situ susah masuknya di situ. Tapi customer udah bisa lihat ya. Maksudnya udah bisa ngerasain gitu. Kalau saya kan sebagai customer yang ya udah ngelihat anggur nih menarik dari tampilannya aja gitu. Dari tampilannya udah kelihatan menarik di supermarket ya. Kan beda kalau orang beli di pasar mungkin bisa dicobain dulu gitu. Kalau di supermarket kan ngeliat tampilannya, oh ya ini oke nih, dan biasanya kalau nggak tahu nih, kalau saya ngelihatnya kalau ini harganya lumayan pricey, berarti ini anggur bakal manis nih. Udah gitu aja gitu. Pas dibeli ternyata manis gitu. Makanya untuk pembelian selanjutnya pasti bakal milih merek yang sama. Iya. Gitu. Itu juga merek perusahaan kan, bukan merek anggurnya. Itu dia. Jadi ya kita sih sebagai customer yang, tapi banyak juga nggak, maksudku tuh banyak gak sih orang-orang yang bisa menilai gitu anggur yang memang dari sananya itu adalah udah impor yang udah dikonsumsi banyak orang, atau memang anggur yang let's say produksi dari Indonesia tapi ya itu hasil silang tadi.
Sebenarnya sih anggur itu pada hasil akhirnya kan sama aja Mbak, Sama aja ya. sama aja. Jadi kalau anggur yang benar-benar impor itu mereka kan sudah pegang supermarket swalayan. Oh, jadi udah langganan lah mereka di situ ya. Ya sudah langganan. Oh. Kita pun yang mau masuk sebenarnya harus didukung juga nih sama pemerintah. Nah, itu Ya. dia. Di mana tuh harusnya pemerintah memberikan dukungan ini? Itulah makanya saya gimana ya menjelaskannya. Gak apa-apa, ini ngobrol santai aja kok. Siapa tahu didengar kan lebih bagus gitu loh. Iya, sebenarnya pemerintah harus melindungi petani anggur ya kalau menurut saya ya. Dari petaninya dulu ya. Dari petaninya dulu. Jadi budidayakan dulu petaninya, fasilitasi kalau bisa ya. Kalau bisa fasilitasi. Berarti fasilitas masih minim ya Mas Adit ya? Masih minim. Kalaupun ada juga berjalannya tuh setengah-setengah Oke. gitu. Kenapa ya kira-kira berjalannya masih setengah-setengah? Karena mungkin begini Mbak. Kalau di luar kan hasil anggur itu sudah bisa diolah dengan baik. Ya jadi tidak hanya buah anggurnya saja. Di kita ini kan kelemahannya hanya jadi buah, mengolahnya itu masih kurang. Contohnya saja di Bali itu kan wilayah yang wilayah dengan produksi anggur bisa dibilang cukup besar. Oh iya. Ya di Bali. Selain itu juga di sana tuh juga bisa mengolah olahan anggur di Kabupaten Buleleng kalau nggak Oh salah. Buleleng. Iya, Buleleng. Singaraja ya. Nah di sana sudah mengolah olahan anggur. Dia ada olahan wine, yang tiga komoditas besarnya ya, wine, sirup dan selai. Namun pasar di sini tuh belum jelas. Maksudnya belum jelasnya itu belum banyak yang mau mensupport yang petani yang mengolah itu. Nah, dan juga kekurangan kita adalah kurangnya banyak yang belum mengetahui bagaimana memproduksi olahan anggur tuh yang baik. Karena kurangnya sosialisasi atau memang diperlukannya pelatihan-pelatihan khusus? Pelatihan perlu, teknologi juga perlu, dan sebagainya. Nah kalau ngomongin teknologi ini udah sejauh mana nih untuk di Indonesia sendiri? Kalau saya kan nggak bergerak di bidang pengolahan ya. Saya hanya nanam sampai berbuah itu udah sesuatu yang buat saya. Oke. Nah, jadi teknologinya sampai ini ya teknik kawin silang itu yang saya pelajarin. Oh gitu. Ya. Tapi kalau ngomongin soal teknologi bisa dibilang kita kalah jauh nggak sama teknologi yang ada di luar sana? Untuk teknologi sepertinya sih mungkin ya. Masih ada ya. Masih ada. Nah di situ peran pemerintah mungkin ya harus bisa membantu Iya betul. di teknologi mungkin. sendiri. Oke. Tapi untuk di MD Grab sendiri, Mas Adit, total karyawan sekarang udah berapa? MD Grab itu masih kecil Mbak. Jadi totalnya itu ada 5 orang yang kerja, baru 5 orang. Tapi untuk yang khusus anggur, maksudnya untuk khusus anggur itu saya hanya mempekerjakan 1 orang aja. Oke. 1 orang dia sudah bisa menghandle semua. Yang lainnya itu mengurus yang lain. Untuk keperluan gedung itu, untuk keperluan gedung, keperluan kolam. Dan selain anggur kan kita juga ada koi sebenarnya. Oh koi. Iya, ikan koi. Oh jadi Gitu, memang nggak itu aja ya, bisnisnya tuh bisa dikembangkan Ya. kemana-mana ya kalau untuk Mas Adit sendiri ya. Betul. Nah untuk market dari hasil perkebunan MD Grab sendiri ini sudah dipasarkan kemana aja Mas Adit? Untuk marketnya itu ya balik lagi yang ke tadi, marketnya kan kita tidak menjual buah. Kita tidak menjual buah, kita hanya menjual bibit. Nah kalaupun nanti misalnya buah sudah oke, ya mungkin kita akan mencari akses untuk bisa masuk ke swalayan dan lain-lain begitu. Nah ada yang bilang juga kalau berbisnis anggur ini akan bisa menjadi pasar potensial gitu. Nah ini kalau menurut Mas Adit sendiri tanggapannya seperti apa? Saya setuju sih untuk dari pasar potensial ya Mbak, karena anggur sendiri ini tuh sebenarnya nggak perlu lahan yang luas. Iya tadi sudah dijelaskan di awal ya. Ternyata memang nggak butuh lahan gede-gede. Bahkan gitu. dalam pot pun bisa. Asal unsur haranya terpenuhi. Unsur-unsur haranya terpenuhi. Kalau misalkan saya itu kemarin kan MD Grab baru pembuahan tahap pertama. Oke.
ya usia tanaman tuh 4 bulan ya. Pembuahan tahap pertama, dan satu pohon itu bisa menghasilkan 20 sampai 30 dompol. Lumayan juga tuh. Lumayan. Heeh. Nah, kalau misalnya kita kalkulasikan saja ya, Mbak. Misalnya nih, satu pohon 20 dompol. Satu dompolnya itu ukurannya sedang, nggak besar, nggak kecil gitu ya. Dan beratnya 750 gram atau 3/4 kilo. Berarti kan satu pohon itu bisa menghasilkan 15 kilo anggur. Oke. Paling sedikitnya. Heeh. Nah, satu pohon 15 kilo anggur. Nah, bahkan ada dari sumber yang saya dengar dan bisa dipercaya lah karena dia sudah menjalankan, satu pohon itu bisa menghasilkan 400 dompol. Satu pohon. Satu pohon 400 dompol. Nah, kalau kita lihat harga-harga di anggur di swalayan ada yang sekitar 100.000 per kilo, Mahal. 100.000 per kilo. Lumayan loh. Berarti ini potensial ya kalau buat berbisnis ya? Sangat potensial Sangat sekali. potensial. Sangat. Nah, coba kita bicara soal cuan nih ya. Kita kasih bocoran nih sama teman-teman yang sedang menyaksikan. Kan ini potensial nih kalau kata Mas Adit. Untuk ngomongin kisaran cuan dari penjualan anggur nih ada di kisaran berapa? Untuk pebisnis pemula aja dulu. Sebulan deh kita taruh. Misalnya sebulan tuh bisa dapat berapa kisarannya? Kalau saya nggak ngomongin nominal ya, Mbak. Jadi kalau cuan tuh sebenarnya tergantung kita mau di mana. Jadi kan ada tiga skala anggur tuh yang saya mau jelaskan. Anggur tuh pertama diolah menjadi makanan buah segar. Ya. Biasanya disajikan langsung di meja-meja, buahnya langsung kita makan. Yang kedua itu diolah menjadi wine. Yang ketiga diolah menjadi manisan seperti kismis. Iya. Masing-masing itu kan cuannya beda-beda. Nah, kita mau pilih yang mana? Gitu. Ya, Yang paling menguntungkan yang mana, Mas Adit? yang paling menguntungkan Ada yang berbisik yang di mana tuh? belakang sana. Apa? Wine? Kenapa wine itu mahal banget harganya ya Mas Adit ya? Karena jomplang banget loh. Wine, selai, ya kan? Iya, betul. Wine dan selai. Ini kita bisa temuin selai itu di mana aja, di supermarket, bahkan di warung-warung juga banyak selai. Iya. Tapi kan kalau wine, bahkan ada orang yang sampai nge-keep wine-nya itu bertahun-tahun. Bener. Sampai katanya rasanya jadi enak banget Iya. gitu. Kalau- Yang ngebedain apa sih? Saya tuh kurang tahu ya. Oh, kurang tahu ya, Nggak kurang tahu tahu saya. ya. Tapi memang di situ bisnisnya ya. Memang di situ paling bisnisnya anggur. Jadi ya di antara tiga itu mau pilih yang mana kita. Oh. Nah, tergantung. Jadi tergantung mau yang paling cuan tuh yang mana Iya. gitu Ya, loh. kalau dalam hukum bisnis itu semakin besar umpan yang kita lempar, semakin besar juga hasil yang kita dapatkan. Itu dia ya, sebuah basic dari bisnis Iya, gitu ya. betul. Tapi kalau untuk buahnya sendiri kan banyak diolah ya menjadi A, B, C, D gitu loh. Manfaat buah anggurnya sendiri tuh sebenarnya baik ya untuk kesehatannya. Kalau kita cuma makan buahnya doang gitu. Ya, makannya tidak berlebihan. Ya, ada porsinya berarti Ada ya. porsi, Nggak ada harus- porsian masing-masing. Ya, anggur itu sebenarnya kan kandungan vitamin C-nya tinggi, Mbak. Dan selain itu juga merupakan antioksidan. Nah, manfaatnya itu sebenarnya. Oh gitu, manfaatnya banyak banget gitu ya untuk terutama vitamin C tadi Betul. gitu. Nah ini terakhir deh buat teman-teman yang sedang menyaksikan, terutama generasi Z dan juga milenial gitu yang ingin berbisnis, apalagi kalau tadi mendengar pembicaraan dengan Mas Adi tertarik nih kayaknya karena nggak membutuhkan lahan yang gede-gede banget ternyata itu. Betul. Seperti apa silahkan. Ya, untuk teman-teman milenial dan Gen Z, kalau untuk mau coba berbisnis anggur, coba aja dulu dalam skala kecil, skala rumahan ya. Karena tadi yang saya jelaskan dalam pot pun bisa, apalagi kalau punya perkarangan rumah itu bisa. Dan bisa kita bayangkan nanti kalau misalnya tuh dalam depan rumah kita ada pohon anggur bergantungan anggur-anggurnya. Nah itu bisa banget. Jadi mulailah dari hal yang kecil. Nah, nikmati prosesnya, nikmati pembuahannya sampai kita bisa menghasilkan hasil buahnya. Itu dia sebuah pesan-pesan yang ternyata ya tapi tetap ya harus tahu basicnya dulu ya. Harus tahu basic, harus kuat di basic sebenarnya, Mbak. Harus kuat di basic.
Jadi kalau basicnya udah kuat, yang ngejalaninnya juga jadi lebih gampang gitu Iya, kan betul. ya. Nah itu dia tadi ya ngobrol-ngobrol laras barengan sama Mas Adit, pembudidaya anggur di perkotaan ini. Dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo teman-teman. Campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini kan relate banget dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya juga gampang, detailnya bisa kunjungin website di bawah ini www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com. Itu dia tadi ya. Dan buat kamu yang udah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal umumin di minggu depan. Tentunya di Instagram @partaiperindo, 3 orang pemenangnya ya. Jadi kamu jangan lupa buat follow Instagram Partai Perindo di @partaiperindo. Terima kasih sekali lagi Mas Adit. Terima kasih Mbak Lara, sama-sama. Sudah memberikan banyak insight buat teman-teman yang sedang menyaksikan sore hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Akhir kata saya Laras Tahira dan juga Mas Adit. Kita berdua mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.